Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Main Chess ID. Nah, kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita di dasar-dasar catur ya. Nah, ini khususnya bagi pemula ya. Nah, sekarang kita akan belajar melakukan sekak dalam satu langkah. Nah, ini contohnya. Namanya sekak. Itu berarti kita melakukan serangan kepada raja. Itu namanya sekak ya. Sehingga kalau kita melakukan sekak, maka musuh kita itu harus melindungi raja atau memindahkan raja. Itu yang harus dilakukan. Nah, ketika raja itu tidak bisa dilindungi atau tidak bisa bergerak, maka kita yang memenangkan pertandingan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar melakukan sekak dalam satu langkah. Nah, ini raja berada di posisi E8. Nah, untuk melakukan sekak berarti kita harus memindahkan benteng putih ke E1. Sekak berarti. Nah, ini bagaimana agar kita dapat melakukan sekak dengan menteri? Kita mau menyerang bidak hitam ya. Kalau kita melakukan ke sini, ke E3, itu salah karena nanti dapat termakan oleh kuda. Nah, seperti itu salah. Begitu juga dengan kalau kita melakukan sekak di posisi B6, itu juga salah juga. Karena nanti akan termakan oleh kuda lawan. Lalu posisi yang benar bagaimana agar kita dapat melakukan sekak? Yang aman, kita bisa melakukan sekak di posisi H3. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana ini teman-teman? Kita melakukan sekaknya dengan gajah ya. Karena kita mau menyerang yang bidak hitam. Karena kalau kita melakukan sekaknya di G6, salah. Karena nanti akan termakan oleh benteng lawan. Yang benar adalah di B5. Nah, seperti itu. Kalau ini bagaimana? Posisi raja berada di E5. Kalau kita mau melakukan sekak dengan gajah putih itu nggak mungkin ya, karena ini rajanya berada di petak yang hitam atau petak coklat. Kalau di sini petak coklat. Kalau mau menggunakan dengan kuda, juga rasanya tidak mungkin kita tidak dapat melakukan serangan kepada raja dengan menggunakan kuda. Jalan yang mungkin kita melakukan serangan dengan menggunakan pion. Majukan pion ke D4. Nah, sekarang ini kita gak dapat melakukan sekak. Ingat, fokus kita itu sekarang belajar melakukan sekak dalam satu langkah. Bukan menghindari serangan ya. Nah, ini kan kuda dalam serangan hitam ini. Kalau posisinya seperti ini. Nah, agar kita dapat melakukan sekak bagaimana? Kalau ke posisi sini, sekak cuma salah akan termakan oleh menteri. Agar kita dapat melakukan sekak, berarti kita harus memindahkan kuda ke B7. Kalau kita ke A6, kita tidak melakukan sekak, hanya menghindari saja. Karena fokus kita adalah melakukan sekak atau menyerang raja lawan, maka yang kita harus memindahkan kuda ke B7. Seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana?
mau melakukan sekak dengan menteri boleh, mau dengan benteng boleh. Kalau dengan menteri, misalnya di B5, itu tentu bisa melakukan sekak, hanya saja ada kuda. Sehingga kalau kita pindahkan ke B5 menterinya, dia akan termakan oleh kuda. Itu langkah yang kurang tepat. Kalau kita misalnya melakukan sekak di D5 juga sama, itu dalam jangkauan itu juga kurang tepat. Lalu bagaimana agar langkah kita itu tepat? Nah, kita bisa pindahkan menteri ke B8. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kita mau melakukan sekak ini. Mau dengan benteng, apa mau dengan menteri bebas. Kalau dengan benteng, bisa melakukan sekak hanya di posisi C7. Sedangkan di C7 itu dalam jangkauan kuda. Maka kalau kita melakukan sekak dengan benteng, itu langkah yang kurang tepat. Jadi bagaimana langkah yang tepat? Ya kita bisa membuka kudanya. Karena di sini ada menteri. Ketika kita membuka kuda ke misalnya G5, itu otomatis. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.